Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya. Bom bom bom, cuam cuam, bom bom bom, cuam cuam. Halo, shalom adik-adik, selamat siang. Nah, jumpa lagi sama Cici Novina. Kali ini mau firman apa sih ya? Tapi sebelum Cici mulai firman, jangan lupa ya adik-adik, absen di bawah kolom komentar yang puji-pujian. Tolong sebut nama kalian, terus kasih nama hadir ya, oke? Biar kakak gurunya tahu kalau kalian itu ikut ibadah, oke adik-adik? Sebelum kita mulai firman, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau lipat tangan, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu, masih boleh bernafas Tuhan, masih boleh menikmati setiap kasih-Mu Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang boleh pakai kakak guru Tuhan yang dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Penasaran Cici mau cerita apa? Duduk manis ya adik-adik. Walaupun di rumah harus duduk yang manis, nggak boleh colek sini, colek sana, main-main, nggak boleh ya adik-adik. Hari ini Cici mau cerita tentang Yunus. Pasti adik-adik semua yang di rumah pasti tahu deh cerita tentang Yunus ya kan. Siapa sih Yunus itu? Nah nih dengerin baik-baik ya adik-adik. Yunus itu adalah seorang nabi yang diutus Tuhan ya adik-adik. Buat apa sih? Nah dengerin nih. Jadi waktu zaman dulu Yunus ini disuruh Tuhan pergi ke kota yang namanya kota Niniwe. Nah, tapi adik-adik ternyata Yunus ini bandel. Dia nggak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Akhirnya dia tidak pergi ke kota Niniwe. Dia pergi dan berlari menuju kota Tarsis yang ibaratnya kayak harusnya sebelah kanan, dia malah belok ke kiri. Jadi arah yang berlawanan adik-adik, yang jauh banget nih gambar ini adik-adik ya. Nah, tuh gitu adik-adik. Jadi Yunus dia pergi, dia lari ke kota Tarsis. Tapi adik-adik, tidak semudah itu. Tuhan tahu nih adik-adik. Jadi tiba-tiba waktu di perjalanan di sebuah kapal nih adik-adik, ada badai yang besar sekali adik-adik, mengguncangkan kapal itu. Akhirnya semua barang-barang yang ada di kapal dibuangin adik-adik. Biar apa? Biar kapalnya lebih ringan. Jadi kemungkinan tenggelamnya sedikit adik-adik. Dibuang barang-barangnya, tapi tetap aja adik-adik badainya gak bisa adik-adik. Badai tetap kuat kenceng. Mereka ketakutan, tapi Yunus bilang Yunus tahu nih adik-adik, kayaknya ini adalah rencana Tuhan. Jadi Yunus bilang, lemparkan saja aku ke dalam laut, ke air katanya. Akhirnya Yunus dilempar ke laut dan tiba-tiba adik-adik, ayo ada yang tahu nggak? Tiba-tiba ada ikan yang sangat besar, dimakanlah dia. Hop. Mati nggak adik-adik kira-kira Yunus kalau dimakan ikan besar? Hah? Enggak dong adik-adik, tetap Yunus masih selamat. Jadi dia di dalam perut ikan itu, dia sadar, dia bangun, loh kok saya di perut ikan gitu. Dia tahu kesalahannya di mana, dia berdoa sama Tuhan Yesus, dia minta ampun sama Tuhan Yesus supaya dia bertobat, supaya dia tuh benar-benar ngejalanin apa yang Tuhan mau dalam hidupnya dia. Akhirnya 3 hari dia dimuntahin lagi nih adik-adik, ternyata ikan besarnya adik-adik, sorry nih. Terus dia dimuntahin ke daratan. Lalu si Yunus ini sadar adik-adik akan kesalahannya dia, dan dia pergi ke kota
Niniwe yang Tuhan suruh dia untuk menyadarkan orang-orang di sana untuk bertobat adik-adik. Karena di sana banyak sekali orang-orang yang sangat jahat. Dan Tuhan sedih gitu di sana. Tuhan sedih, jadi Tuhan tidak mau menghukum mereka, tapi karena mereka berbuat hal-hal yang jahat, jadi Tuhan ingin menyadarkan mereka lewat si Nabi Yunus ini. Akhirnya sampailah si Nabi Yunus ini ke kota Niniwe. Sesampainya di sana, Nabi Yunus ini dia memberitakan firman Tuhan, menyuruh orang-orang di sana bertobat adik-adik. Akhirnya semua orang di sana bertobat adik-adik. Keren banget kan? Itu dia adik-adik. Jadi kalau kita nih adik-adik ya, kita belajar dari Yunus. Kalau kita disuruh Tuhan untuk berbuat baik yang Tuhan mau, kita harus nurut adik-adik, kita harus dengar-dengaran. Jangan bandel. Kalau kita bandel pasti nanti ada aja ganjarannya. Kayak tadi Yunus nih, dimakan ikan besar, hup, gitu kan. Tapi akhirnya dia dilemparkan lagi, diselamatkan lagi oleh Tuhan Yesus. Dan dia akhirnya menuruti apa? Kata Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau. Gitu adik-adik. Nah, sekian cerita firman Tuhan Cici. Oh yes. Ya, jadi dari sini kita harus belajar dengar-dengaran adik-adik. Oh, yes. Walaupun di rumah mamahnya, papahnya suruh belajar, suruh tidur siang, kan masih belajar online ya adik-adik di rumah ya. Jadi harus dengar-dengaran sama mama papahnya. Kan mama papahnya udah capek kerja, bantuin. Jadi harus dengar-dengaran. Gak boleh bandel, bantuin mama papahnya kalau abis main nih. Beresin ya mainannya. Nah, harus diberesin lagi. Oh, yes. Jangan abis main udah males nanti mama aja yang beresin. Gak boleh adik-adik, harus dengar-dengaran sama orang tua ya. Karena orang tua itu utusannya Tuhan Yesus di sini ya. Oh, yes. Oke adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan kita. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajarkan kami Bapa. Kami boleh belajar seperti Yunus Tuhan, yang boleh benar-benar mendengarkan apa yang Kau inginkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Menjadi anak-anak yang dengar-dengaran Tuhan, jangan tidak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Memberkati juga Tuhan adik-adikmu Tuhan, orang tuanya dimanapun mereka berada. Memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Memberkati juga dalam setiap pekerjaan yang ada ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya adik-adikmu Tuhan, anak-anakmu Bapa boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman-Mu Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Haleluya, amin. Gimana adik-adik? Seru ya? Nah, minggu depan pasti ada cerita-cerita yang menarik lagi nih adik-adik. Jadi jangan sampai nggak ikut sekolah minggu ya adik-adik. Tetap harus ikut sekolah minggu walaupun di rumah. Oke? Dadah, selamat hari Minggu. God bless you.